الحمد لله الكريم جواته الرحمن الرحيم بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam kajian hadis yang keempat dari kitab Mawahidul Usuliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah, man ta'allama ilman, man ta'allama baban min al-ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sab'ati alafi sanah siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulatan ghayra maqbul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari baban minal ilmi, satu bab daripada ilmu, yang tafi'u bihi, yang bermanfaat untuk dia, fi akhiratihi, baik perkara akhiratnya, wa dunyahu, dan perkara dunianya, karena khairan lahu, adalah lebih baik bagi dia, min umri dunia, daripada umur dunia ini, sab'ati alafi sanah, 7.000 tahun. Siyami nahariha, puasa di waktu siang harinya, wa qiyami layaliha, dan bangun malam, dan bangun di waktu malamnya, mahmulatan ghayra mardud, yang diterima, tidak ditolak, amal yang diterima dan tidak tertolak. Hadis yang keempat dalam kitab Mawahidul Usuliyah ini menyebutkan man ta'allama baban minal ilmi. Di awal hadisnya Nabi katakan man ta'allama, baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Al-hadis. Di kalimat yang pertama hadis ini Nabi katakan man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu. Nabi mengatakan cuma satu bab, bukan satu kitab. Satu bab saja daripada ilmu itu luar biasa pahalanya. Barang siapa belajar satu bab atau daripada ilmu yang bermanfaat untuk dia, baik perkara akhiratnya dan dunianya, karena khairan lahu, niscaya lebih baik bagi dia, min umri dunia, daripada umur dunia, sanati alabi sanah, yang sudah berusia 7.000 tahun. Dunia itu Nabi katakan usianya 7.000 tahun. Selama 7.000 tahun ini apa? Siyami nahariha, puasa di waktu siangnya, wa qiyami layaliha, dan bangun di waktu malamnya. Andai kita itu usianya 7.000 tahun sampai umur, siang puasa, malam qiyamul lail, selama 7.000 tahun itu tetap kalah pahalanya di sisi Allah bagi orang yang belajar satu bab daripada ilmu. Ta'allama baban minal ilmi, ta'allama baban minal ilmi, satu bab saja yang dia
pelajari itu lebih afdal daripada 7.000 tahun dunia beribadah, siang puasa, malam qiyamul lail. Saking lebihnya pahala ini. Al-Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya orang, apa kata orang yang lebih afdal ba'dal faraid? Jadi setelah sembahyang fardu, wahai Imam Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, jadi dua imam besar ini pernah ditakuni orang, wahai Imam Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, apa yang lebih afdal daripada sembahyang fardu? Setelah sembahyang fardu, ba'dal faraid, apa yang lebih afdal daripada demikian? Jadi Imam Syafi'i, jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika ditanya orang apa yang lebih afdal ba'dal faraid, kata beliau apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Derajatnya kata Sidin lebih afdal setelah kefarduan sembahyang fardu. Setelah sembahyang fardu ini atau puasa fardu, setelah itu yang lebih afdal apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Saking luar biasanya ilmu. Jadi setelah ba'dal faraid, yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Di hadis lain Nabi mengatakan apa? Dan Nabi utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Apa kata Rasulullah? Tuntutlah ilmu walau kana bainaka wa bainahu, sekalipun antara engkau dan antara ilmu itu bahrun minan nar, ada lautan daripada api. Nabi gak ibarat seandainya ada lautan api, tetap Nabi suruh utlubul ilma, cari ilmu itu meskipun jauhnya ada lautan api di hadapan kita. Tetap Nabi utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Apalagi seumparakan jauh aja kata Nabi, suruh melewati lautan api. Kalau ada misalnya lautan api harus dilewati jika seberang itu ada ilmu. Di zaman sekarang itu canggih, ada pesawat terbang mana-mana pun mudah, disuruh utlubul ilma. Yang di luar pulau pun, apalagi yang cuma dekat. Di ilmu itu tidak termasalah, mau dimanapun yang namanya ilmu, utlubul ilma, dituntutlah ilmu. Walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar, sekalipun di antara ilmu ada lautan api yang menghalangi, tetap disuruh Nabi utlubul ilma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi yang jadi pertanyaan, ilmu seperti apa yang wajib dituntut? Jadi yang jadi pertanyaan yang perlu kita pahami, ilmu seperti apa yang harus kita pelajari? Karena tidak semua ilmu itu harus dipelajari. Meskipun Nabi katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa hendak dunia, cari ilmunya. Siapa hendak akhirat, cari pula ilmunya. Dan siapa hendak kedua-duanya, jadi nanti ingin kedua-duanya, tetap carilah ilmu kedua-duanya. Fa'alaihi bil ilmi. Jadi ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Dan kalau pengen kedua-duanya, dia tetap cari kedua-duanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi ilmu yang harus kita tuntut itu Al-Quran. Ilmu yang tafi'u ini, ilmu yang bermanfaat untuk kita fi akhiratihi wa dunyahu. Dia Nabi kadang melarang juga mencari ilmu tentang dunia. Kenapa? Dunia ini ladang untuk akhirat. Jadi Nabi suruh cari ilmu yang bermanfaat baik dengan dunia akhirat, tapi utamakan akhirat dulu. Nabi utamakan dahulukan fi akhiratihi, baru wa dunyahu. Cari ilmu yang bermanfaat untuk akhirat engkau dan pula untuk dunia. Ada larangan Islam itu fleksibelnya tidak masalah. Mau cari dunia tapi harus dengan ilmu dia. Ilmu yang supaya apa? Jangan melenceng daripada ajaran agama kita. Kenapa didahulukan fi akhiratihi wa dunyahu? Isarahnya ilmu itu bermanfaat di akhirat dan di dunia.
Kalau tidak ada efeknya di akhirat, bertentangan dengan efek akhirat, dilarang ilmu dunianya. Ini diutamakan dulu maslahatnya akhirat. Kalau maslahat dunianya ada bertentangan maslahat akhirat, ada masalah. Jadi belajar di dunia apakah satu masalah. Tapi dikatakan kadang melenceng dari kemaslahatan akhirat. Kan dahulukan di akhiratihi wa dunyahu, pada akhirat dan pada dunia. Hadirin hadirat rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau itu pernah mengatakan tentang apa itu ilmu bermanfaat tadi. Jadi ada ciri-cirinya ilmu bermanfaat. Bahkan ilmu bermanfaat ini lebih tinggi derajatnya daripada ilmu makrifat. Di ilmu bermanfaat, makamnya itu di atas ilmu makrifat. Karena ilmu makrifat kata bermanfaat itu sangat sia-sia. Dan Imam Ghazali memberikan 7 tandanya ilmu itu bermanfaat. Jadi yang kita cari ilmu bermanfaat. Karena bermanfaat ini mengalahkan ilmu makrifat. Dan memang bagian ilmu makrifat itu ada dalam ilmu bermanfaat. Jadi luar biasanya ilmu bermanfaat ini mencakup sebenarnya di ilmu makrifat, dan derajatnya pun lebih tinggi daripada ilmu makrifat. Ilmu bermanfaat di akhirat wa dunia. Pertama kata Imam Ghazali, ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu mayazidu, kata Imam Ghazali, sesuatu yang menambah fi khaufika minallah. Jadi ciri yang pertama ini ilmu yang menambah rasa takutmu terhadap Allah. Jadi ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah. Ciri ilmu bermanfaat, mayazidu fi khaufika minallah. Kata Imam Ghazali, ilmu dengan ilmu tersebut bertambah rasa takutmu kepada Allah. Jadi kalau rasa takut kita tidak bertambah, berarti ilmu itu bukan ilmu bermanfaat. Kata beliau, mayazidu fi khaufika minallah. Syarat yang pertama mesti menambah rasa takut dengan Allah. Kalau tidak menambah rasa takut, itu namanya bukan ilmu bermanfaat, meskipun kita hafal ilmunya. Orang hafal Quran bermanfaat lah, kan mesti. Ketika dia hafal Quran karena menambah takutnya lawan Tuhan, kan bermanfaat Quran. Mayazidu min khaufika. Jadi selama ilmu itu menambah rasa takut kita lawan Tuhan, salah satu tanda ilmu bermanfaat itu ada dalam sunnah. Belum sempurna masih ada 6 tanda. 6 tanda ini baru dikatakan ilmu bermanfaat. Jadi meskipun kita hafal Al-Fatihah aja bisa, tapi dengan Fatihah kita tambah takutan lawan Tuhan, bermanfaat ilmu kita. Hafal 30 juz sekalipun, kalau ada menambah rasa takut lawan Tuhan, kan bermanfaat ilmu. Bayazidu Imam Ghazali khaufika minallah. Syekhul Islam mengatakan, Imam Ghazali, bahwa syarat pertama ilmu itu harus menambah rasa takut lawan Tuhan. Yang kedua, Imam Ghazali, ada lagi tandanya setelah ilmu itu menambah rasa takut kita lawan Tuhan. Ilmu itu yasidin ma yazidu fi basiratika min uyubi nafsika. Ilmu yang menambah penglihatanmu terhadap keaiban dirimu. Jadi orang semakin punya ilmu bermanfaat, dia semakin melihat aib dirinya. Yazidu fi basirati, menambah pada penglihatan batin dan zahir kita. Ya kalau basirah itu lebih pandangan zahir dan pandangan batin. Pada apa? Fi ayubi nafsika, pada keaiban diri kita. Jadi kalau orang berilmu, belajar ilmu, namun dia merasa lebih sempurna, lebih mulia, bertanda apa? Ilmunya kada bermanfaat. Karena orang yang bermanfaat itu apa? Merasa dirinya penuh dengan aib. Menambah pada pandangan zahir dan basirah hatinya
tentang keaiban dirinya, merasa dia yang paling banyak aibnya. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Lalu kata Imam Ghazali, yang ketiga lagi tanda yang bermanfaat itu apa? Yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbih, menambah makrifat engkau. Jadi makrifat itu bagian yang bermanfaat. Di syarat yang ketiga, menambah makrifatmu dengan Allah, namun ada cirinya bi'ibadati rabbih, dengan menambah ibadah kepada Tuhan. Inilah kesalahan kebanyakan orang, merasa makrifat malah ibadahnya sedikit. Ini ciri makrifatnya gagal. Kalau gagal paham, kenapa gagal paham? Di kita tasawuf pasti dikatakan fi ma'rifatika itu pas bi'ibadati rabbih. Orang bertambah makrifat pasti bertambah ibadah, bukan sebaliknya. Terkadang bertambah ilmu makrifatnya, bertambah pula ibadahnya, dan merasa lebih harap pada orang lain. Tanda yang ketiga. Jadi makrifat itu tandanya nomor 3, menambah kenalmu dengan Tuhan, makrifatmu dengan Tuhan. Namun apa? Dia ibadati Rabbi, pasti memperbanyak ibadahnya lawan Tuhan. Itulah dikatakan Nabi, semakin kalian kenal dengan Tuhan, semakin takut Allah. Akrafun nas, kata Nabi, paling makrifat manusia siapa? Akhwafun nas, paling takutan manusia. Jadi berbeda sebaliknya. Terkadang orang paling makrifat itu malah paling berani, padahal salah. Akrafun nas, kata Nabi, paling makrifat manusia, akhwafun, paling takutan mereka dengan Tuhan. Itu kenapa? Paling mengkemah, menambah makrifat kepada Allah dengan memperbanyak ibadahmu kepada Tuhan. Bisa kita lihat Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, wudu Isa tahta subuh, saking sini itu pada batal malamnya. Kalau sudah malam kupsin berdiri, betis angkat saudara, tangan depan. Sidin makam sidin Sultanul Auliya. Ibadah sidin malam itu 12 jam musuh. Kenapa? Wudu Isa sidin selalu sampai subuh, pada pernah batal. Kalau mengatur ini berdiri, dia angkat betis saudara, tangan mengikuti diri, diam, supaya apa? Jangan ada berdiri. Orang paling makrifat, paling tinggi maqam walinya, itu paling banyak ibadah, aktivitas. Ini tanda yang ketiga tadi, bertambah makrifat di sini, namun apa? Bertambah ibadahnya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, Imam Ghazali, ciri ini makrifat itu apa? Yuqallilu min rabbatika fid dunya, mengurangi gemarnya engkau dengan dunia, meminimalis gemarnya engkau dengan dunia. Kalau belajar ilmu itu menambah gemar lawan dunia, itu salah. Nanti ilmunya akan bermanfaat. Meskipun ilmunya kitab yang tinggi, misalnya kitab tasawuf yang tinggi, tapi kalau menambah gemar lawan dunia, ciri ilmunya pada bermanfaat. Bukan itu menyedikiti, meminimalis raghabah kita dengan dunia. Ciri yang keempat. Lalu yang kelima, ada yang mengazali lagi, wa yazidu fi rahmatika fil akhirah, menambah gemarnya engkau dengan akhirat. Jadi kalau ilmu itu menambah kita gemar dengan akhirat, berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau merasa kita akhiratnya tambah lesu, tambah kurang semangat, berarti apa? Ada ilmunya yang salah, ilmunya dan bermanfaat. Ilmin yang ditabi'abihi fi akhiratihi wa dunya. Lalu yang keenam, kata Imam Ghazali, tandanya lagi bermanfaat itu apa? Ini itu akan terbuka basirahnya, terbuka pandangan batinnya dengan aib keamalannya, dengan amal ibadahnya. Ia merasa amal ibadahnya itu masih ada baik, masih banyak kurangnya, masih kurang khusyuknya, kurang ikhlasnya. Itu karena amalannya merasa ilmunya itu malah melihatkan kekurangan amal ibadahnya, sehingga ia berusaha sebaik mungkin beribadah. Itu ciri yaitu Allah. Bukan merasa ibadahnya paling baik, merasa ibadahnya merasa paling tidak baik. Jadi berusaha semakin hari semakin menyempurnakan ibadahnya.
Itu ciri ilmu yang terbi'aubillah. Dan yang terakhir dari Imam Ghazali, tanda ilmu bermanfaat yaitu bisa selamat min makaid syaitan. Ini bisa selamat dari tipu daya syaitan. Dia tahu kok ini tipuan syaitan, hindarinya. Tipu daya syaitan, jauhinya. Jadi kalau ketujuh tanda ini ada dalam ilmu yang kita pelajari, berarti ilmu kita itu yang kita jauh ini memanfaatkan. Jadi kalau satu saja kurang, menandakan kurang memanfaatkan ilmu. Misal ada yang pertama, ada yang kedua belum sempurna masih dari Allah. Doa Nabi sering berdoa, Allahumma a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Mengajak berdoa, ya Allah, berlindung daripada Engkau ilmu yang ada bermanfaat. Karena kita menganggap sepele doa tadi, padahal apa? Banyak maknanya. Kalau ilmu manfaat pasti mendapatkan 7 tadi. Tapi kalau belum sempurna manfaatnya, mungkin 1 butir, 2 butir, atau 3 butir. Tapi kalau sudah ke-7-nya, berarti itu ilmu yang bermanfaat. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala ilmu yang kada bermanfaat. Karena dia tahu kalau ilmu kada bermanfaat, pasti ilmu itu akan menjadikan mudarat. Kenapa bahaya? Otomatis sesuatu kali ilmunya merasa dia itu malah mencari dunia dengan ilmunya. Bahaya di sana. Karena kalau orang butuh ilmu bermanfaat, pasti ada 7 tanda dalam ilmunya. Jika ada masalah, mau sekolah di mana lah, mau belajar di mana lah, ada masalah. Dan mesti orang yang sekolah di luar negeri itu lebih bagus pada yang dalam negeri, kan mesti. Bahkan terkadang banyak awliya-awliya itu gurunya malah orang-orang biasa. Jadi letak bermanfaat itu kadang mesti dari orang yang masyhur atau orang yang sabarnya. Banyak kalau kita lihat penakib-penakib wali itu guru-gurunya malah orang yang kadang sesuai, kadang biasa. Tapi di sanalah dia dapat ilmu bermanfaat. Contoh kalau kita lihat manaqibnya Imam Sya'rani, Syekh Abdullah Sya'rani. Beliau ini kan terkenal kawannya. Imam Sya'rani ini dulu punya murid puluhan ribu malah. Puluhan ribu banyak. Tapi Sidin kadang mendapatkan 7 tanda tadi. Bayangkan puluhan ribu. Puluhan Sidin. Setiap acara masuk puluhan ribu. Tetapi apa? Kadang pernah menemukan ilmu yang bermanfaat. Tanda-tandanya belum Sidin katakan. Padahal guru-guru Sidin dulunya orang-orang yang masyhur, terkenal ahli-ahli kita macam-macam. Ketika itu beliau berguru, setelah itu sudah merenung Quran hafal, kita banyak hafalan. Guru Sidin banyak puluhan dan yang bermakna masyhur. Maka di sini ada mendapat ilmu tersebut. Kita bertunjuk bahwa Tuhan. Lalu muncullah siapa? Syekh Ali Al-Khawwas. Orang itu biasa banget di pasar Allah. Nyubiannya ada sebenarnya sekolah ada sih. Jadi ketika hendak Imam Sya'rani berguru lawan Syekh Ali Al-Khawwas, kata dia Sidin, kalau hendak berguru lawan aku di sini, kitab Hikam Sabartaan itu beriakan lawan kamu. Buang jemaah Hikam Sabartaan. Jadi kalau hendak berguru, ada isyarahnya lawan Syekh Ali Al-Khawwas itu, mau pada mau aja di Sidin bertahan dulu. Kitab diberiakan Sabartaan. Jadi maknanya Sidin marah. Bila jadikan bukan ada masuk Sidin bisa sapu lah apa. Tidak jadi sebenarnya. Dulunya anak tes seberapa buku-bukunya yang Masya Allah. Karena bagi awliya itu sebenarnya membukakan orang kultur itu sebentar aja. Ada berapa menit itulah dikatakan oleh Zunaid 1 jam dari orang makrifat itu mengajari seseorang sama 100 tahun yang belajar ilmu. Padahal sesuai baca-baca sudah jadi sendirian. Jadi menggunakan mentes ketumbuhan hati adalah pertama Imam Sya'rani.
Ketika itu apa? Ketika saya justru lulus ujian lah, disuruh hapus, dia masih di undangan, kayak orang biasa, kita diberi apa? Mawar bangunan itu, karena sudah sapu, atau piring, macam-macam. Iringnya tidak akhirnya apa? Satu malam hanya dibukakan syarah al-khawas. Al-khawas itu orang yang ada salah, tapi diberikan ilmu lagi. Salah ada ini. Nah, yang mau lah kewalian dari masyarakat ini, saya ada al-khawas. Wah, sini dia bersuara masyarakat. Di sini apa? Kuberikan seluruh kitabku, Allah beritahu rahasia kita. Jadi setelah itu apa kita juga sih? Jadi terkadang ada mesti ilmu manfaat itu dari orang-orang besar. Bisa aja orang-orang kamus. Kadang kampung kita, guru mengaji kita bisa. Kita tahu Tuhan katakan ilmu yang datang di hobi. Kalau kita belajar di sana, dapat 7 tanda tadi, berarti jujur semua kata. Saya dulu dapat